Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu concern Islam itu dalam kehidupan adalah nama. Demikian hebatnya Islam memiliki perhatian terhadap nama. Kita bisa membuktikan betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Bahkan ketika saat seorang bayi itu lahir, akikah, salah satu bagiannya adalah memberikan nama kepada anak yang dilahirkan. Bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang sering dan bahkan menamakan apa yang dia kenal. Sendalnya diberikan nama, pelananya diberikan nama, kudanya dinamakan. Bahkan sampai pedangnya pun diberikan nama oleh Nabi, yang populer dengan Dzulfiqar. Diberikan nama. Nah, Allah memiliki nama, sampai 99 nama disandang oleh Allah. Kenapa sih sedemikian banyaknya Allah memiliki nama itu? Sementara ulama memberikan kesimpulannya, kenapa Allah sampai memiliki nama? Semakin banyak sesuatu memiliki nama, semakin mudah dia untuk dikenal. Begitu sementara orang. Bukankah orang yang dalam pencarian polisi, DPO, daftar pencarian orang, bukankah dia menamakan ataupun menamakan orang yang dicarinya ini dengan alias A, alias B, alias C? Sekian nama disandang oleh orang yang sedang dicari polisi ini. Kenapa sampai sekian nama disandang? Untuk memastikan dialah orangnya, semakin dikenal semakin banyak itu. Nah, dalam episode ini saya akan mengangkat dua nama Allah yang selalu bergandeng. Ar-Razzaq dengan Al-Wahhab. Diterjemahkanlah Al-Razzaq itu Allah Maha Pemberi Rezeki. Sedangkan Al-Wahhab sama diterjemahkan Allah Maha Pemberi Rezeki. Begitulah terjemah Indonesia. Yang memang harus kita akui, semua bahasa Arab itu tidak mampu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana bahasa Indonesia tidak akan mampu diterjemahkan dalam bahasa Arab seluruhnya. Tidak memiliki padanan kata, sulit untuk menemukannya. Nah, Ar-Razzaq dengan Al-Wahhab ini kita sebut dengan Allah Maha Pemberi Rezeki. Sementara ulama menyimpulkannya beda Allah Ar-Razzaq dengan Al-Wahhab. Meskipun sama-sama pemberi rezeki, tetapi cara yang ditempuh oleh Allah dengan Ar-Razzaq dengan Al-Wahhab berbeda. Sementara ada ulama yang menyimpulkan Ar-Razzaq itu Allah akan memberikan rezeki berdasarkan usaha yang dilakukan oleh manusia atau oleh makhluk setidaknya. Mereka mengambil dalil, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di atas muka bumi ini kecuali dijamin oleh Allah rezekinya. Keterjaminan rezeki itu karena binatang tadi dabbah. Dabbah itu binatang melata. Sehebat apa sih binatang itu melata? Kan melata. Semua binatang yang termasuk atau terkategorikan melata, pergerakannya kan pelan. Tapi dia bergerak meskipun dengan pelan, illa 'alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya karena pergerakan. Maka Ar-Razzaq itu adalah sifat Allah yang memberikan rizki berdasarkan pergerakan yang harus dilakukan oleh makhluk. Itulah Ar-Razzaq. Dan Allah menggunakan kata Ar-Razzaq atau berkaitan dengan rizki cukup banyak, bahkan menggunakan kata kami. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bukan kata rozakna itu cukup bertebaran dalam Al-Quran. Kami memberikan rezeki kepada manusia. Tapi rezeki itu bukankah harus diusahakan oleh manusianya? Karena dia Ar-Razzaq. Allah memberi rezeki berdasarkan usaha yang harus dilakukan oleh manusia. Sehingga kalau ada orang berkata sekali lagi, kalau sudah rezeki mah gak akan kemana-mana Pak Ustadz. Iya, tapi kalau kita tidak kemana-mana kita gak dapat rezeki. Kalau jodoh mah gak akan kemana-mana Pak Kiai. Bener, tapi kalau kita gak kemana-mana kita juga gak dapat jodoh. Bukankah kita keluar jalan mencari jodoh kita itu? Bukankah itu rizki namanya? Nah, bukankah begitu Razzaq itu? Sedangkan Al-Wahhab
Allah memberikan rezeki tanpa harus diusahakan oleh makhluk. Al-Wahhab kemudian kita gunakan dengan kata hibah. Seakar kata dengan kata hibah. Bukankah hibah itu orang yang memberi kepada orang lain tanpa syarat? Saya cuma ingin memberi tanpa harus kamu melakukan. Bukankah saya menghibah? Itulah Wahhab. Allah memberi rezeki tanpa harus diusahakan oleh makhluknya. Itulah Ar-Razzaq Al-Wahhab. Allah memberi rezeki ada yang harus diusahakan oleh manusia. Allah memberikan rezeki walaupun manusia tidak berusaha pun bisa. Setidaknya ada dua contoh yang ingin saya kemukakan. Ada dua ulama berbeda pandangan. Dia bilang kalau Allah mau kasih rezeki nggak usah pakai usaha juga Allah kasih. Dia bilang begitu. Itu sudah tanggungan Allah. Si ulama ini berpandangan ini. Sementara yang satu ulama bilang tidak, manusia harus usaha. Begitu kata ulama yang lain. Maka dua-duanya saling membuktikan argumentasi itu tanpa saling menghujat dan menyalahkan. Begitulah indahnya ulama itu. Ulama yang menyatakan bahwa rezeki itu harus diusahakan, dia jalan, dia ingin buah semangka, dia tanam semangka. Dia usahakan dari kecil, dia pupuk semangka tersebut, atau mungkin boleh jadi anggur tersebut dia pupuk. Karena saking dia ingin mendapatkan rezeki semangka atau buah anggur. Akhirnya sekian bulan kemudian dia panen rezekinya. Ada semangkanya, ada kemudian buah yang lainnya. Dengan bangganya si ulama ini bawa semangkanya atau anggurnya ke rumah kiai yang tadi bilang bahwa kalau sudah rezeki mah Allah kasih meskipun kita usaha. Maka dia datangi, dia sambangi. Dengan dia bangga, tuh bukankah Allah akan memberikan rezeki kepada saya dan kita semua dengan usaha. Saya dapat semangka ini nanem. Saya dapat anggur ini nanem. Maka saya akhirnya dapat rezeki buah semangka dan anggur. Begitu rezeki itu harus diusahakan. Nih silakan cicip Pak Kiai hasil usaha saya dari semangka yang saya tanam dengan anggur yang saya tanam. Maka Kiai itu bilang, saya nggak pernah nanam semangka, saya nggak pernah nanam anggur, tapi bukankah saya makan semangka sama makan anggur? Bukankah tanpa usaha dia juga dapat? Nah begitulah perdebatan di kalangan ulama yang cantik, yang tidak saling menghujat tapi mempertahankan argumentasi dengan benar. Satu lagi, saat mondok dulu, kemudian Kiai manggil. Ada dua orang tamu datang dari Jakarta. Maka kemudian saya duduk di samping Kiai, dia bilang, tolong bawain air buat dua tamu saya ini. Saya berangkat ke dalam, ambil air. Kemudian saya suguhi dua tamu tadi. Saya duduk di bawah sang Kiai. Maka si tamu ini pun mulai buka pembicaraan. Pak Kiai, saya datang ke sini, satu, karena ingin silaturahim katanya. Maka Kiai saya bilang, silaturahim itu memanjangkan umur, meluaskan rezeki, kata Kiai. Kedua, kata tamu ini, saya punya maksud Pak Kiai. Kenapa? Saya ini pengen buka toko, pengen usaha, buka kelontong. Kira-kira ada enggak sih bacaan dan doa yang harus saya baca agar toko saya ini laris, dagangan saya ini laku, bisnis saya ini lancar. Maka sang Kiai bilang kepada tamu ini, dah kamu baca ini aja. Dia tulis Ya Rozak didikte. Ditulis oleh si tamu Ya Rozak. Ya Wahhab ditulis oleh si tamu Ya Wahhab. Selesai Pak Kiai diam. Lama diam. Sehingga akhirnya si tamu ini tanya, Pak Kiai masih ada sambungannya? Cukup itu aja udah Ya Rozak sama Ya Wahhab. Jauh-jauh dari Jakarta ke Cirebon cuma dapat Ya Wahhab sama Ya Rozak. Nah akhirnya saking hanya sedikit, dia tanya lagi, Pak Kiai, kira-kira kalau cuma Ya Rozak sama Ya Wahhab berapa kali saya harus baca? Maka Kiai bilang, sekali aja cukup. Ya Rozak sama Ya Wahhab. Sekali? Iya. Maka saat itulah Kiai saya menjelaskan, yang terpenting bagi kamu itu bukan banyaknya membaca, tapi kamu paham apa yang kamu baca. Kalau kamu baca Ya Rozak, maka aksi yang kamu harus lakukan adalah buka toko pagi-pagi. Karena rezeki harus dicari, diusahakan. Dagangin barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang masyarakat gak butuh jangan dijual. Jangan jualan cendol jam 12 malam. Kalau mau jualan sekuteng, mie goreng, malam. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lantas kemudian kalau ada orang lewat, tawari dengan senyuman, promokan dagangan kamu. Maka kamu berdoa dengan Ya Rozak. Karena harus diusahakan.
Tapi kalau kamu baca Ya Wahhab, sadar ya, kalau suatu masa usaha atau dagangmu sedang turun, sedang rugi, omset berkurang, Allah bisa ngasih rizki kepada kamu dari jalan yang kamu tidak duga. Maka kalau gitu mengamalkan Ya Rozak adalah kamu baca Ya Rozak, ada aksimu buka toko pagi-pagi, layani customer kamu, kemudian mengiklankan dan dengan harga yang kompetitif. Tapi sadar kalau kamu baca Ya Wahhab, rizki bisa jadi datang dari Allah meskipun tidak diusahakan oleh manusia. Sehingga kamu tidak lari ke dukun pada saat omset menurun. Dan jangan sekedar membaca Ya Rozak, Ya Wahhab, Ya Rozak, Ya Wahhab, Ya Rozak, Ya Wahhab dengan menggunakan kursi goyang. Karena yang datang cuma Pak Rojak sama Pak Wahhab kalau kamu tidak tawarkan. Begitulah memahami kata Ya Rozak, Allah kasih rizki harus diusahakan oleh manusia, ada pula yang tidak diusahakan. Mudah-mudahan upaya kita yang giat mengais rizki Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dan melimpahkan rizki kepada kita, baik yang kita usahakan atau yang kita tidak duga-duga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.